Salam sehat. Salam sehat mahasiswa se-Indonesia, khususnya program studi Seni Rupa Murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret. Hari ini kita buka kelas pertama untuk mata kuliah Filsafat Dasar dan Sejarah Pemikiran Modern. Wah, seru ya dari namanya. Mengerikan, Filsafat Dasar dan Sejarah Pemikiran Modern. Oh, tapi untuk materi ini, untuk perkuliahan ini, saya tidak akan mengajak mahasiswa untuk berfilsafat dia, tapi kita coba mencari sisi lain atau alternatif lain bagaimana menikmati dunia filsafat. Filsafat, secara umum mahasiswa pasti sudah tahu, bahwa berasal dari kata filosofi, tentunya bahasa Inggris, dan itu adopsi dari kata bilian dan sophia yang artinya cinta atau mencintai kebijaksanaan. Nah, filsafat selalu terkait dengan upaya manusia atau upaya metode penelitian atau pendidikan untuk mencapai kebijaksanaan. Lebih dari kebenaran, mencapai kebijaksanaan untuk meninggikan kebijaksanaan. Ya, mempelajari filsafat kita tidak bisa lepas dari rentetan era peradaban manusia yang itu diplot atau dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yang di dunia akademik disebutkan adalah filsafat Yunani klasik, yang sebenarnya juga sudah ada filsafat yang kemudian disebut filsafat Yunani kuno. Tapi untuk lebih mudahnya, dunia akademik memulai dari filsafat Yunani klasik. Dan itu tentu saja dari dataran Yunani sana, yang kemudian kita bisa tahu beberapa tokohnya, dan itu tokoh-tokoh itu muncul sebelum abad Masehi. Artinya tokoh-tokoh itu dalam hitungan tahun sebelum Masehi. Filsafat Yunani klasik merupakan filsafat perjalanan filsafat dunia, yang itu diplot berdasar kronologi. Yang saya sebut tadi filsafat Yunani kuno, kemudian ada filsafat Yunani klasik, kemudian lahirnya Mesias atau Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, kemudian beberapa abad berikutnya memasuki filsafat abad pertengahan, kemudian berganti dengan abad filsafat modern dan seterusnya sampai sekarang ke post-church era. Kita mulai dari filsafat Yunani klasik. Terhitung bahwa filsafat Yunani klasik itu secara kesejarahan rentangnya sekitar abad 7 sebelum Masehi sampai abad pertama sebelum Masehi. Beberapa tokoh besar di situ sebagai plot historikalnya berdasar tahun kelahirannya. Kita sebut nama yang pertama dari filsafat Yunani klasik adalah Thales. Dia hidup di abad ke-7. Orang pertama yang berani mempertanyakan tentang alam semesta. Dia orang pertama yang disebut sebagai orang yang menggunakan akal. Ya, kita nggak tahu ya di filsafat kuno itu apa orang tidak berakal. Ya sebenarnya berakal, tapi orientasinya lebih ke kedewaan. Hidup dalam mitologi, hidup dalam politeisme. Maka ketika Thales sebagai orang pertama mempertanyakan tentang alam, inilah menjadi tonggak sejarah filsafat dunia. Apa pertanyaannya? Yaitu pertanyaan, apakah bahan dasar dari alam semesta ini? Apakah bahan alam semesta ini? Sebuah kesadaran yang tiba-tiba menjadi viral dan menggemparkan pertanyaan ini itu di dalam konteks masyarakat yang terkungkung dan ketakutan terhadap dewa-dewa Yunani kuno sana. Nah, kemudian dari pertanyaan tersebut itulah menjadi dasar kesadaran manusia bahwa manusia memiliki potensi untuk berpikir, menggunakan kemampuan akalnya. Maka kemudian karena kemampuan akalnya berpikirlah itu mulai ada tanda-tanda mempertanyakan keberadaannya, eksistensinya. Inilah tonggak kemudian Thales dianggap atau disebut sebagai bapak filsafat. Kemudian tokoh yang kedua adalah Herakleitos.
Ini aneh lagi karena dari pendahulunya yaitu Thales tadi berstatement tentang pikiran, bahwa pikiran itu hasil kerja akali yang kemudian sesungguhnya yang benar-benar ada atau hakikatnya adalah gerak atau perubahan. Kita tadi yang Thales itu masih meraba-raba, apa ini maksudnya? Tapi ketika muncul tokoh Herakleitos ini, kita jadi makin tahu. Oh, hubungannya apa sih Thales yang abad ke-7 dengan ini abad ke-5? 2 abad muncul dua statement. Yang pertama mempertanyakan tentang alam semesta. Yang kedua ini mempertanyakan apa sih hakikatnya? Yang ada ini apa? Oh, yang ada ini hanya gerak. Semuanya bergerak. Nah, ini sebuah statement yang juga menjadi viral di zamannya. Dan dapat dimaknai bahwa kalau diurutkan ya, Thales itu mengetengahkan tentang potensi akali, mempertanyakan tentang alam semesta. Di balik itu apa? Di balik pertanyaan itu. Di balik pertanyaan yang mempertanyakan alam semesta itu apa? Secara filosofis, secara substansial mulai mempertanyakan tentang konteks ruang. Kalau Anda di satu tempat kemudian bertanya, ini apa di sekitarku? Maka inilah sumber mempertanyakan ruang. Berarti sebenarnya ada indikasi filsafat manusia ini pertama adalah mempertanyakan tentang hakikat ruang. Bisa dilacak di buku-buku, mungkin ini jarang, di internet nggak ada. Tapi dari yang saya baca, ini ada indikasi. Dan saya pasal itu saya urutkan. Yang pertama disadari oleh Thales meskipun dia tidak langsung mengatakan ada kesadaran ruang. Tapi saya menangkap mempertanyakan alam semesta berarti mempertanyakan ruang. Lalu dengan Herakleitos ini apa yang dipertanyakan? Apa yang disampaikan? Ketika dia berstatement bahwa yang sesungguhnya ada adalah perubahan. Ini artinya perubahan waktu. Kita kawinkan antara Thales dengan Herakleitos. Ketemulah bahwa filsafat pertama manusia didasari oleh kesadaran ruang dan waktu. Dari situlah kemudian ayo kita bareng-bareng sepakat bahwa filsafat dasar, esensi terdasarnya adalah sebuah kesadaran substansial dan esensial. Substansi artinya dalam konteks ruang, shape ya bukan room ya, dan proses atau waktu itulah esensial. Sebagaimana kalau mahasiswa ini, saya siapa? Dalam konteks atau substansi. Substansi saya adalah mahasiswa UNS. Ini konteks ruang, konteks kesepakatan, konteks sosiologis. Tapi secara esensial, kamu adalah seorang pelajar yang meningkatkan kapabilitas dirimu, meningkatkan kecerdasanmu untuk menjadi anak bangsa, untuk memajukan bangsa. Lah, itu esensialnya. Bisa ya, membedakan antara substansi dengan esensi. Kemudian kita masuk tokoh yang unik, yaitu tokoh ketiga dari Yunani klasik adalah Sokrates. Sokrates, kalau saya pribadi menyebut dialah nabinya ilmu pengetahuan. Kalau Thales tadi disebut sebagai bapak filsafat, saya menyebut Sokrates adalah nabi ilmu pengetahuan. Kenapa saya menyebut nabi? Karena dialah yang melahirkan sistem pendidikan, dan pendidikan itu kemudian terpecah jadi dua, yang itu berbasis nanti eksak dan humaniora. Kalau kita tarik, Ibrahim melahirkan dua agama besar di dunia, yaitu yang berbasis Islam dan Kristiani. Dan selalu dua-dua gitu, pecah pun jadi dua, pecah pun jadi dua. Yang Islam Syiah dan Sunni, kemudian yang Hindia, sana ada Kurawama dan Pandawa dan seterusnya. Polanya sama. Kita masuk ke Sokrates. Di situ tertulis lahir 470, nyampe kemudian 399 sebelum Masehi. Angka sebelum Masehi itu makin turun ya, karena ini berlaku surut. Yang pertama yang dipertanyakan oleh Sokrates adalah tentang keberadaan. Kembali lagi, ini Thalesian ini. Mempertanyakan keberadaan tentang segala sesuatu yang dilihat dan dialaminya. Makin detail ya Thales, kalau ada Thales menyatakan apa bahan semesta ini, kalau Sokrates kemudian
ini kebenaran apa? Keberadaan apa ini? Karena segala keberadaan itu muaranya adalah yang bisa dilihat dan dialami. Nah, kemudian dua hal itulah yang kemudian si Sokrates membuat semacam apa ya statement, yaitu antara keberadaan ada dan kemudian keyakinan yang dianggap ada atau relatif. Didasari oleh proses apa? Tidak tiba-tiba ketemu Sokrates itu kemudian keberadaan itu identik dengan yang ada dan kemudian fakta atau yang dialami itu ya pengalaman yang dianggap relatif. Enggak gitu, prosesnya panjang. Kalau mahasiswa baca tentang Sokrates, Sokrates adalah sosok yang suka kumpul di pojok pasar, yang membentuk komunitas namanya akademika, dan akademika itu kemudian kita jadikan nama di perguruan tinggi, di pendidikan tinggi, yaitu akademikus, akademik dan semacamnya itu adalah kumpulan grupnya si Sokrates. Apa yang dilakukan di sana? Hanya bertanya dan menjawab. Maka jangan heran, metode dialektika yang dipakai sekarang itu sebenarnya embrionalnya dibangun oleh Sokrates, yaitu dialektika. Setiap pertanyaan membutuhkan jawaban dan siaplah jawaban itu melahirkan pertanyaan, pertanyaan membutuhkan jawaban, jawaban lain dan seterusnya. Dan itulah dialektika dan itu menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang. Nah, dari dialektika ini si Sokrates kemudian harus menanggung konsekuensi yang luar biasa karena dianggap itu mengganggu stabilitas kedewaan, mengganggu hukum kekaisaran dan semacamnya, karena selalu mempertanyakan, lu raja itu, kaisar itu dari mana, kenapa jadi kaisar, oh ini titisan dewa, dewa mana, kenapa menitis. Pertanyaan-pertanyaan itu kan menimbulkan kisruh, menimbulkan chaos di konteks kualitas pemikiran masyarakat Yunani klasik pada masa itu. Nah, kemudian nyampe dia berkonsekuensi dihukum dengan minum secawan racun, atau dia menghentikan komunitas akademiknya itu. Tapi dia lebih memilih meminum racun dan membiarkan komunitas itu tetap jalan. Ngeri ya, di masa itu orang bertanya aja salah, kan gitu kan? Orang sekarang berstatement ngawur, minta maaf dan dimaafkan, gitu ya. Kemudian tokoh berikutnya adalah Plato. Plato adalah murid dari Sokrates. Nah, ini agak unik. Kalau nanti di tokoh berikutnya langsung saya gabung, tokoh berikutnya namanya Aristoteles. Plato melihat bahwa kebenaran adalah kebenaran objektif. Dia ingin menyempurnakan apa yang distatementkan gurunya tentang yang objektif dan yang imajinatif tadi, pengalaman, antara realita dengan pengalaman. Dan si Plato menemukan jalan tengah, yaitu idea. Idea sebagai jalan tengah untuk mengurai perseteruan antara kebenaran objektif dari kebenaran keyakinan atau relatif, atau kemudian berkembang jadi agama. Nah, nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikut, yaitu ketika abad pertengahan itu persoalan ini kebenaran agama menjadi dominan. Tapi di sini si Plato sudah membuat sinyal bahwa ada dua sisi yang paling berhadapan, yaitu kebenaran objektif dan kebenaran tafsir atau kebenaran karena keyakinan. Kemudian di antara itu solusi tengahnya bahwa ada satu energi gabungan dari keduanya yang namanya idea. Nah, di balik itu sesungguhnya Plato ingin mengukuhkan bahwa kebenaran objektif tetapi kalau tidak memperhitungkan kebenaran relatif juga akan menjadi hal yang menyesatkan. Maka Plato mencoba menggabungkan antara kebenaran relatif dengan kebenaran objektif tersebut. Ini belum bisa dipahami, nanti kalau kita sudah urutkan maka akan paham. Jadi sebenarnya kunci memahami filsafat Yunani klasik bukan plot per plot, tapi kita tarik menjadi sebuah, kalau dalam sejarah namanya itu sinkronik. Bahkan ada yang lebih jauh yang namanya analis gitu ya, itu dari antar generasi, antar abad, antar zaman. Ya. Kemudian tokoh yang terakhir dari yang tertulis di Yunani klasik adalah Aristoteles. Oh iya, terbesit satu pertanyaan. Kenapa sih yang kita pelajari itu Yunani klasik? Apakah Timur tidak punya? Punya.
Lalu kenapa kita pelajari Yunani klasik? Inilah kekuatan orang Barat. Memiliki perbedaan budaya menulis. Kalau di kita itu budayanya itu budaya lisan. Kalau di Barat itu budaya menulis. Jadi apa-apa ditulis. Dan fakta tulisan inilah yang menguatkan mereka menguasai sejarah dunia karena punya data konkret. Kita budaya lisan, kata simbah kan gitu. Sehingga kita nggak punya. Literal tentang budaya Timur sedikit. Lisan itu sangat terbatas. Kalau orangnya pemilik informasi itu sudah meninggal ya dibawa mati. Tapi kalau tulisan akan abadi. Makanya sampai sekarang ya kita tetap saja mempelajari budaya Yunani klasik karena memang datanya ada. Kalau Anda cari lacak di YouTube, di e-book itu ada, masih ada tulisannya Plato kan tentang republik dan semacamnya itu. Nah, saya lanjutkan. Tokoh terakhir, tokoh kelima dari Yunani klasik adalah Aristoteles. Dia adalah murid Plato, tapi juga sekaligus sangat suka untuk mengambil konsep-konsepnya Socrates. Mengadopsi pikiran-pikiran Socrates. Dan itu kemudian ada hasil combine antara Socrates dan Plato, yang itu kemudian Aristoteles mengambil jalan yang agak lebih banyak objektifnya, rasionalismenya, sehingga kemudian dia ajarannya lebih banyak ke bidang ilmu pasti. Nah dari tokoh ini, tiga tokoh ini Socrates, Plato dan Aristoteles, kita lihat. Ini Socrates sebagai induknya, kemudian dipecah dua menjadi Plato, pengikutnya namanya Platonis, kemudian yang satu Aristoteles dengan Aristotelian. Platonis lebih banyak ke idea tadi, terkaitan dengan perasaan, terkaitan dengan kemanusiaan dan sebagainya. Dan Aristotelian kemudian bergerak ke arah teknologi, scientific, eksakta, IPA dan semacamnya. Tapi dua inilah yang kemudian menjadi yin and yang ya kalau dalam kungfu itu. Dua kekuatan yang paradoks. Berbeda tapi ini saling mengisi. Inilah awal yang kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan filsafat, perkembangan konsep budaya sampai sekarang. Itulah sekilas tentang filsafat Yunani klasik. Bukan kita berfilsafat liar, tapi kita menentukan satu garis pemikiran bahwa manusia itu memiliki kesadaran ruang dan waktu. Di dalam ruang dan waktulah kita bisa berolah. Kita memilih yang objektif atau yang memilih yang tadi empirik, pengalaman, tapi ada sisi tengahnya ya yang namanya idea. Kemudian berkembang. Kalau ditarik lebih jauh, ada hal-hal mendasar yang di Yunani klasik, yaitu kebenaran yang berbasis pada idealisme, rasionalisme, dan empirisme. Gitu, terima kasih. Berlanjut ke kuliah berikutnya. Salam sehat.